Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan video tutorial tentang pembuatan aplikasi absen atau website absen. Kemarin kita sudah berhasil mengaktifkan tombol absensi ini. Sekarang yang kita akan buat yaitu jika teman-teman sudah melakukan absen, maka tidak bisa lakukan absen lagi. Seperti contohnya di sini ya, kalau saya melakukan absen, oke, berhasil absen. Nah, dia masih bisa melakukan absen lagi di sini. Harusnya kalau sudah melakukan absen, dia sudah tidak bisa melakukan absen biar tidak double di bagian sini. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ke text editornya. Kita buka yang file home. Kemudian ya di button sini ya. Di sini kita kasih PHP. Coba kita lihat tanggal hari ini sudah ada, berarti kita tinggal kasih variabel ambil dengan variabel koneksi pecah query select all from table presensi where id where tanggal ya ini tanggal sama dengan variabel hi and ID pegawai sama dengan di sini kita udah ada ID pegawai belum ada, berarti kita buat variabel baru aja di sini. Di sini kita kasih variabel ID pegawai sama dengan variabel session login ID pegawai. Oke, seperti itu ya. Di sini kita kasih variabel ID pegawai. Ini kita pecah. Variabel pecah sama variabel koneksi. Variabel ambil pecah FFCH asok. Oke, kemudian kita buat variabel baru, variabel check sama dengan variabel pecah atau variabel ambil aja, variabel ambil pecah rows. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita kasih if variabel check lebih dari 1, maka ini kita tutup dulu ya PHP-nya. Di sini kita buka PHP lagi. Di sini kita jika variabel check lebih dari 1, kita kasih tag paragraf aja ya. Paragraf Anda sudah melakukan absen. Anda sudah melakukan absen. Di sini kita kasih kelas small box. Kemudian kita buat jadi button btn sm urg 12 oke. Kemudian kita kasih else
kemudian di sini else-nya, else. Ini kita tutup PHP lagi, ini kita buka PHP, ini kita pindahkan ke dalamnya. Sorry, ke dalam sini. Oke, ini PHP untuk apa nih? Ini kita pindahkan ke bawah sini. Oke, jadi maksudnya dari perintah ini kita mengecek ya di variabel presensi jika ada yang ID pegawainya dan tanggalnya udah ada enggak di dalam tabel. Kalau udah ada, maka dia akan ke sini. Anda sudah melakukan absen. Tapi jika tidak ada, maka dia akan bisa melakukan absen. Coba kita save, kita tes apakah berhasil, kita refresh. Oke, ada error di line 55. Line 55 di sini ya. Oke, ini terlalu banyak buka kurung ya. PHP. Ini if buka tutup else buka tutup ini absen. Oke, absen di sini. Coba kita refresh. Anda baru melakukan absen. Nah, dari sini Anda sudah melakukan absen. Jadi dia sudah nggak bisa lagi melakukan absen karena di sini udah ada ya ID 1 dengan jam dengan tanggal hari ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau dia sudah melakukan absen, dia tidak bisa melakukan absen lagi. Coba kita tes pakai user lain, kita keluar. Oke, kita lihat pegawai 97 123. Oke, absen di sini karena dia belum melakukan absen ya. Jadi dia bisa melakukan absen. Kalau kita absen, oh ada yang salah ya teman-teman. Di presensi dia sudah melakukan absen, tapi masih bisa absen. Kalau absen lagi, baru nggak bisa. Dia jadi 2 kali ya, baru bisa. Berarti ini bukan lebih, tapi sama dengan. Kita simpan, kita refresh. Kalau di sini kita hapus. Kita hapus lagi dulu ya. Oke, ini kita refresh lagi. Anda sudah melakukan absen. Coba kita hapus. Ini sudah melakukan absen. Ada yang salah lagi, coba kita lihat. Ini lebih dari sama dengan. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini karena dia belum absen, di database-nya juga belum ada absen di sini. Jika dia sudah absen, nah Anda sudah melakukan absen. Karena di sini sudah tercatat ya. Oke, seperti itu sudah berhasil. Sekarang tinggal kita buat untuk tabelnya teman-teman. Untuk table rekap presensi di sini, rekap absen yang ini ya, kita buat saja. Atau kita hilangkan dulu saya yang ini biar tidak mengganggu ya. Yang ini tipenya teman-teman bisa kasih hide dan copy saja, paste. Oke, biar sudah nggak ada lagi ya.
Kalau kita melakukan absen, oh Anda sudah melakukan absen, dia sudah melakukan absen. Coba kita hapus dulu yang ini ya, kita hapus, kita tes lagi absen. Oke, Anda sudah melakukan absen. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang di rekap presensi, rekap absen. Seperti biasa kita buat file baru. Kita ke indeks dulu. Indeks, kita cari rekap presensi yang ini. Di sini teman-teman ganti index.php tanda tanya halaman sama dengan rekap absen. Sorry, bukan yang itu ya teman-teman, yang di bawah sini ternyata. Yang rekap absen ini, bukan yang di atas ini ya, yang di bawah sini. Index.php tanda tanya halaman sama dengan rekap presensi atau rekap absen. Oke, kemudian di bawah sini juga kita buat, kita copy, kita paste rekap absen. Oke, kita simpan. Kemudian kita buat file baru dengan nama rekap absen.php. Rekap absen.php. Oke, tinggal kita ambil saja yang ada di unit atau yang di lokasi presensi saja. Kita copy yang ini aja, ambil di lokasi presensi ini, kita copy, kita pindahkan ke rekap absen. Jadi kalau kita ganti yang atas ini jadi rekap absen. Coba kita tes, kita refresh. Oke, berhasil ya, tinggal kita ganti-ganti isiannya. Tambah lokasi ini kita hapus, kita nggak perlu tambahnya ini. Kemudian kita ubah menjadi nomor, ini nama pegawai. Coba kita lihat apa yang perlu kita ambil. Nama pegawai, nick mungkin ya, nick. Kemudian coba kita lihat di pegawai apa yang bisa kita ambil. Unit, nick, unit, kemudian tanggal dan jam, itu saja. Tanggal, jam, di sini kita kasih keterangan. Oke, berarti yang ini kita ganti ya menjadi presensi. Ambil dari tabel presensi. Namun di tabel presensi kan nggak ada nama, nick, unit. Jadi kita harus join dengan pegawai karena di sini ada di pegawai ya. Jadi select all from presensi, join pegawai. Kita pakai inner join saja. Inner join pegawai, inner join pegawai on presensi.id pegawai sama dengan pegawai.id pegawai. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini nomor, biarkan pecahnya kita ganti jadi nama. Coba kita cek nama pegawai ya. Oh, cuma nama. Oke. Kemudian ini ganti jadi nick. Kemudian unit menjadi unit, menjadi tanggal, menjadi jam. Tanggal, jam. Oke. Kita simpan, coba kita lihat apakah berhasil. Kita refresh.
Oke, ada yang error di line 37. Presensi.id ini ya, pegawai. Oke. Ada typo di situ. Oke, udah masuk ya. Datanya ada 5. Coba kita lihat. 1 2 3 4 5. Oke, cocok, ada 5 yang absen. Nama, nick, unit. Oke, untuk keterangannya di sini nanti kita bisa ganti keterangannya menjadi terlambat atau terlambat atau on time. Terlambat atau on time, kita bisa kasih kelas. Di sini kita kasih btn sm kotak kecil saya xs btn terlambat danger. Oke, kita copy, kita paste di bawah sini, kita ganti menjadi sukses. Oke. Nah, untuk ini terlambat sama ininya, kalau misalnya dia dia jamnya itu on time, berarti dia on time. Kalau terlambat berarti terlambat ya. Jadi kita buat di sini kita kasih if, kita kasih php dulu. Kita kasih if di sini variabel pecah. Kita kasih variabel baru lah ya di sini, variabel jam sama dengan variabel pecah jam. Oke. Jadi if variabel jam kurang dari 08 0800. Coba ya, kita tes dulu ya. Sini else. Kita gunakan di atas. Oke, ada yang error di line 49 ini ya. Oke, kita buat begini saja. Di sini berarti kita harus buat lagi variabel selisih sama dengan str to time ya, str to time. Di sini variabel jam, kemudian kita kurangi dengan str to time. Kita ambil waktu sekarang ya, jam masuk di sini ada jam masuk enggak ya? Coba kita lihat. Sorry. Oke, enggak ada. Oh, harusnya ada jam masuk ya. Berarti di sini kita kasih saja ini variabel jam masuk.
sama dengan misalnya jam 8 08.00. Oke, seperti itu ya. Berarti di sini kita kasih variabel jam masuk. Nah, di sini if selisihnya, variabel selisih sama dengan kosong ya, harusnya sama dengan kosong atau kurang dari sama dengan kosong, maka dia terlambat. Harusnya di on time ya, on time, else berarti terlambat. Sini kita cut, ganti jadi sukses, ini ganti jadi danger. Oke, coba kita lihat. Oke, ada yang error di line 50, selisih. Oke, titik koma nggak ada ya, titik koma. Oke, terlambat ya, karena dia di atas jam 8. Coba kalau kita buat jam masuknya itu misalnya jam 12, berarti harusnya ini on time semua ya. Kita kasih ini jam 12. Oke, jadi on time semua. Oke, kira-kira seperti ini dulu ya untuk tutorial kali ini. Kita balikan dulu ini jadi 08, refresh. Oke, terlambat semua ya. Nanti bisa kita ganti manual saja di sini. Misalnya ini dia masuk on time ya, 07. Situ biar ada yang on time, ada yang terlambat. 07. Oke, refresh. Oke, ada yang on time, ada yang terlambat. Oke, seperti ini dulu video tutorial kali ini. Atau ini juga teman-teman ya, sebelum kita akhiri video kali ini bisa kita ubah juga. Ini kan kalau kita lihat tanggalnya kebalik ya, ini bagusnya dia tanggal, bulan, baru tahun, tapi ini kebalik. Bisa kita ubah di sini ya, di tanggal ini kita ganti saja, kita pakai start time. Ya, kita kasih date, dia pakai D, kemudian Y, DMY, koma str to time, variabel tanggal. Kita coba lihat, refresh. Oke, ini kita kasih ketik. Oke, ada yang salah ya. Oh ya, salah karena di sini ya teman-teman, strukturnya kita nggak pakai di tanggalnya ini, kita nggak pakai tanggal, tapi kita pakai varchar ya. Kalau mau bisa berfungsi ini bisa diubah aja, kita ubah ya. Di sini kita ganti jadi date. Oke, kita simpan. Coba kita lihat. Oke, sini kita refresh. Oke, masih ada yang salah ya. Oh ya, salah ya. Di sini salah karena variabel tanggal, harusnya variabel pecah. Sorry ya. Variabel pecah tanggal. Oke, jadi tanggal 2 bulan 8. Oke, kalau mau bulannya juga jadi tulisan ya, bukan jadi angka, di sini kita bisa kasih F besar. Oke, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini saya video tutorial kali ini. Di berikut kita akan lanjut ke video tutorial selanjutnya. Terima kasih.